nulisnya? Belum. Silakan nulis dulu sok. Sudah? Ya. Kita mulai ya. Bisa dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat jualan tomat. Yang beli harus hormat. Kalau kita ngaku umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Siap? Siap. Masih semangat? Masih. Sudah pada sahur? Sudah. Mana semangatnya? Kalau ditanya mana semangatnya? Ini semangatnya. Mana semangatnya? Jawab salam sekali lagi yang kompak ya. Nanti yang nulisnya masih belum selesai dilanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Anak-anak, para peserta kuliah subuh yang kajian banggakan, para panitia, penyelenggara, kakak-kakak di Kamadin yang kajian banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini, di hari Minggu ini, kita diberikan kesehatan oleh Allah untuk sama-sama melanjutkan kegiatan kuliah subuh. Biasanya kalau beres sholat subuh enaknya apa? Tidur lagi. Sudah bangun tidur lagi. Alhamdulillah kalian menjadi anak-anak yang kuat, karena setelah sholat subuh pagi hari tidak lanjut tidur, tapi datang ke tempat ini sama-sama untuk melaksanakan menuntut ilmu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita berdoa ibadah puasa kita
ibadah sedekah kita, ibadah tarawih, ibadah baca Quran, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak, para peserta kuliah subuh yang kajian banggakan, temanya apa hari ini? Tema yang akan kajian sampaikan hari ini yaitu tentang mendalami sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya kajian tanya dulu nih. Kajian tanya dulu. Coba suaranya lebih kenceng laki-laki atau perempuan ya. Kalau kajian bilang akhwat, gitu ya. Kalau kau bilang ikhwan, gitu ya. Coba akhwat. Masa ini akhwat? Ini kan ikhwan. Akhwat itu perempuan, ikhwan laki-laki. Lagi-lagi akhwat, ikhwan. Waduh, sekali lagi akhwat, ikhwan. Suaranya kencang mana? Laki-laki. Wah, kencang laki-laki ikhwan. Tapi kalau dilihat dari jumlahnya, ikhwan lebih sedikit. Bisa dihitung ya. Kalau akhwat ini perempuan sampai ke belakang tuh ya, sampai ke pojok tuh paling belakang. Tapi suaranya masih malu-malu. Ya, kalau ditanya akhwat, kalau laki-laki mah jawabannya ikhwan, oi. Wah, kencang suaranya. Berarti masih punya semangat ya kalau laki-laki. Tapi insya Allah anak-anak akhwat juga, anak-anak perempuan ini masih punya semangat. Masih punya semangat? Coba sekali lagi. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Harus semangat ya. Di bulan Ramadan tidak boleh kita leles-lelesan. Tidak boleh kita lemes-lemesan. Tapi kita harus tetap semangat. Baik, anak-anak peserta kuliah subuh, temanya yaitu apa tadi? Mendalami sikap Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu siapakah Rasulullah itu? Nabi. Rasulullah itu adalah Nabi dan Rasul. Rasulullah itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya Rasulullah, berarti kalau ditanya Rasulullah harus ada nama nabinya. Nah, yang disebut adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti bisa dilengkapi ya. Kalau di sini tidak ada nama nabinya, nah kalian tambahkan saja Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun Rasulullah itu langsung menunjukkan kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah kepada manusia. Kita sebagai umat Islam tentunya sangat mencintai, sangat merindukan yang namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus harus mendalami, harus mencontoh sikap perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang tahu tidak? Nanti dapat hadiah. Kenapa kita harus mencintai, harus mendalami sikap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa?
Ada yang tahu? Pengen tahu aja atau tahu banget? Tahu banget. Jawaban yang paling tepat adalah kenapa kita harus mencintai sikap Nabi Muhammad SAW? Karena Nabi Muhammad itu adalah sosok idola, sosok teladan bagi umat manusia. Tahu idola tidak? Apa itu idola? Fans yang digemari. Kalian punya idola? Coba kalau di TV artis idolanya siapa? Ada nggak idola artis? Siapa? Raffi Ahmad. Siapa lagi? Rizky. Ya, banyak ya artis-artis yang dijadikan idola oleh kalian. Bahkan tidak sedikit kalian mengidolakan para penyanyi, bahkan penyanyi dari luar negeri. Wah, diidolakan sampai fotonya dipajang di kamar, dipajang di HP, dipajang di buku tulis, sampai beli bajunya pengen baju yang ada foto penyanyinya. Biasanya penyanyi dari Korea, ya. Itu. Atau tokoh kartun, idola kartun. Misalkan ada yang suka SpongeBob, Ipin Upin. Nah, itu ya. Nah, anak-anak, kalian boleh punya idola. Boleh punya idola. Silakan. Mau idola kartun, idola artis, idola penyanyi, silakan boleh. Akan tetapi, kalau diingat nih, akan tetapi kalian harus memiliki idola yang paling baik. Sekali lagi, ulangi. Kalian boleh punya idola artis, penyanyi, sinetron, ya, pemain bola, ya. Boleh, silakan, bebas. Tapi kalian juga harus punya idola yang terbaik. Apa itu idola terbaik? Idola yang bisa menyelamatkan kalian, membawa kalian kepada hidup yang bahagia. Coba kajian tanya ini sama ikhwan laki-laki. Laki-laki, ikhwan. Ikhwan, kalian ingin hidup bahagia tidak? Ingin? Ingin hidup selamat dunia akhirat? Ingin jadi anak yang soleh? Bukan amin, ingin. Kalau kalian ingin jadi anak yang soleh, ingin selamat dunia akhirat, maka kalian harus punya idola yang terbaik. Sekarang ikhwan, akhwat, akhwat, akhwat. Malu-malu ya, akhwat ya. Sekali lagi, akhwat. Ingin hidup bahagia? Ingin jadi anak yang soleha? Oke. Kalau ikhwan dan akhwat, laki-laki dan perempuan ingin jadi anak yang soleh dan soleha, ingin hidupnya bahagia dunia dan akhirat, maka cari idola yang terbaik. Idola yang terbaik itu yang bisa menyelamatkan. Nih, siapa idola terbaik yang bisa menyelamatkan? Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Mana buktinya? Mana buktinya Nabi Muhammad bisa menyelamatkan?
Nabi Muhammad nanti akan memberikan syafaat, pertolongan kepada kita. Nanti di akhirat itu Nabi Muhammad akan mencari kita. Akan mencari, mana Upi? Oh ada itu. Mana Haura? Mana si Umi? Wah, lihat ya semuanya. Nanti semua akan diselamatkan oleh Nabi Muhammad, dipanggil satu persatu. Ya, mana nih yang suka ngaji, mana yang suka baca Quran, mana yang suka baca sholawat. Dilihat nanti, ya. Nah, itulah idola yang paling baik bagi kita. Coba sekarang tanya, ya. Contoh saja. Siapa yang mengidolakan artis Korea? Apa? NCT? Ya. Oh, NCT. Laki-laki ada yang mengidolakan NCT? Ya. Laki-laki namanya apa? Main bola. Siapa yang mengidolakan Knicks? Knicks Universe. Siapa yang mengidolakan Teja Pakualam? Siapa yang mengidolakan Da Silva? Wah, banyak. Wah, kenapa mengidolakan Da Silva? Bagus mainnya, hebat mencetak golnya. Sekarang ini perempuan tadi, kenapa kalian mengidolakan NCT? Bagus suaranya, ganteng, putih, ya, ganteng putih bagus suaranya. Oke, baik, boleh kalian mengidolakan seperti itu karena ganteng, karena putih, karena bagus suaranya, main bola karena bagus main bolanya, boleh. Tapi kajiannya coba, apakah mereka yang kalian idolakan itu akan bisa menyelamatkan kalian di akhirat nanti? Jawab yang keras. Apakah mereka yang jadikan kalian idola, artis, pemain bola, kemudian penyanyi, apakah akan menyelamatkan kalian di akhirat? Tidak. Kalau tidak, berarti kita butuh idola yang bisa menyelamatkan. Siapa yang bisa menyelamatkan idola kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya, gini. Buktinya ketika nanti di akhirat, kita kan nanti akan hidup di akhirat ya. Akan lama nanti ya. Di dunia cuma sementara, nanti di akhirat selama-lamanya. Di akhirat nanti idola apa? Orang yang kita idolakan akan menolong kita. Nabi Muhammad akan menolong kita. Kalau kita tidak selamat, kalau kita dalam kondisi butuh pertolongan, ya, maka Nabi Muhammad akan menolong kita, memberikan syafaat. Coba kalau di akhirat nanti NCT bakal ngasih tolong kita enggak? Da Silva nanti ngebantu tidak? Kalau kita misalkan mau dimasukkan ke neraka ya, Da Silva ngebantu tidak? Tidak. Tapi Nabi Muhammad akan menolong kita ketika nanti di akhirat. Maka kita harus punya idola yang terbaik. Ulangi lagi, harus punya idola yang terbaik. Siapa idola terbaik? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya, satu. Jadi kalau ditanya, anak-anak kalau ditanya, siapa idola kita? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulangi lagi, yang kompak. Siapa kita? Siapa idola kita? Kurang kencang biar semangat. Siapa idola kita? Alhamdulillah. Kalian sudah mengucapkan di dalam lisan kalian bahwa idola saya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, kemudian kenapa Nabi Muhammad itu menjadi idola? Anak-anak, kenapa Nabi Muhammad itu menjadi idola? Karena Nabi Muhammad itu diutus ke dunia itu untuk menjadi teladan bagi manusia. Ya, menjadi teladan bagi manusia. Mana dalilnya? Ada di Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Ayatnya yang berbunyi, laqad a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ini artinya, coba tulis artinya. Sudah? Artinya, oh iya, ada artinya sebelah sini. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap ridho rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Muhammad itu diutus ke dunia untuk memberikan suri tauladan yang baik. Apa itu suri tauladan? Contoh, kalau bahasa Sundanya tuturkeun. Contohaneun. Ulangi. Suri tauladan itu apa? Tuturkeun. Contohaneun. Apa itu tuturkeun? Sesuatu yang harus kita ikuti. Apa itu contohaneun? Sesuatu yang harus kita tiru. Contoh, kalau orang makan sambil berdiri boleh tidak? Tidak. Kenapa tidak boleh makan sambil berdiri? Karena Nabi Muhammad mengajarkan la takul qa'iman. Tidak boleh makan sambil berdiri. Apalagi makannya sambil berlari. Boleh tidak kencing sambil berdiri? Tidak. Diusahakan. Laki-laki juga harus jongkok, ya. Perempuan juga sama. Kencing berdiri tidak boleh. Apalagi kencing berlari. Ada yang suka kencing berlari? Bahaya ya. Nah, nanti kalian di rumah, coba kalian di rumah biasakan, biasakan makan, minum tidak sambil berdiri. Kalau kalian punya adik di rumah, maka berikan contoh yang baik kepada adiknya. Nabi Muhammad sudah mencontohkan kepada umatnya, maka kalian harus memberikan contoh juga kepada keluarga kalian, yaitu adik-adik kalian. Siap? Siap? Jangan sampai kalian kencing berdiri, ya. Nanti kalau kalian kencing berdiri, nanti adiknya kencing berlari. Iya. Kalau kalian misalkan kencing berlari, nanti adiknya kentut berisi. Maka kalian harus bisa jadi contoh buat adik-adiknya, dan kita semua juga harus memberikan contoh yang baik. Kemudian sudah kembali ya, kembali ke lab, nggak ada laptopnya. Kemudian harus kita tiru itu apanya Nabi Muhammad? Yang harus dicontoh apanya? Ternyata yang harus dicontoh, yang harus ditiru keteladanannya Nabi Muhammad itu ada dua. Tulis. Contoh teladan Nabi Muhammad ada dua. Teladan Nabi Muhammad ada
Satu, 50. teladan di dalam akhlak. Teladan di dalam akhlak. Satu, teladan di dalam akhlak. Dua, teladan di dalam ibadah. Dua, teladan di dalam ibadah. Aja ulangi. Keteladanan Nabi Muhammad itu ada dua. Satu, teladan dalam akhlak. Dua, teladan dalam ibadah. Sudah nulis semuanya? Sekarang lanjutkan. Keteladanan dalam akhlak itu, keteladanan dalam akhlak itu apa saja? Keteladanan dalam akhlak itu meliputi sifat-sifatnya. Tahu sifat-sifat Nabi? Ada berapa? Ada 4. Apa saja? Ya, sifat-sifat Nabi ada 4 ya. Kalau Teletubbies ada berapa? Ada 4. Apa aja? Hiki Wiki, Dipsi, Lala, Po. 4. Kalau sifat Nabi ada berapa? Ada 4 juga. 1, sidik. 2, tabligh. 3, amanah. 4, amanah. Gimana kalau amanah dulu? Boleh. Ya, sifat-sifat wajib bagi para nabi: sidik, amanah, tabligh dan patonah. Sidik, amanah, tabligh dan patonah. Sidik itu jujur, amanah terpercaya, tabligh menyampaikan, patonah itu cerdas. Tabligh menyampaikan, patonah itu cerdas. Sifat-sifat mustahil bagi para nabi: hidup, khianat, kitman, baladah. Hidup, khianat, kitman, baladah. Hidup itu bohong, khianat berkhianat, kitman menyembunyikan, baladah itu bodoh. Kitman menyembunyikan, baladah itu bodoh. Ada yang hafal? Tidak ada. Jadi sifat Nabi itu ada 4. 1 apa? Sidik. Artinya sidik apa? Jujur. 2, amanah. Artinya dapat dipercaya. 3, tabligh. Artinya menyampaikan. Dan 4, patonah. Artinya cerdas. Nah, Nabi Muhammad itu sudah memberikan contoh di dalam akhlaknya. Dia kasih contoh. Sifat sidik. Sidik itu artinya apa tadi? Jujur. Apakah Nabi Muhammad sudah jujur? Nabi Muhammad itu sangat jujur, Besti. Jujurnya luar biasa. Coba buktikan ya. Dahulu, nih, coba dengarkan. Jangan kasih tahu yang lain. Rahasia. Rahasia itu ya, jangan kasih tahu yang lain. Kalian aja yang tahu. Kalian aja yang tahu. Jangan ya. Dahulu, jangan tahu. Dahulu ketika Nabi Muhammad usianya masih kecil, 10 tahun, usia 10 tahun masih kecil, Nabi Muhammad itu berdagang dengan pamannya yang bernama Abu Thalib. Kenapa berdagang dengan pamannya? Karena Nabi Muhammad sudah ditinggalkan oleh ayahnya, ditinggalkan juga oleh ibunya. Jadi sudah yatim piatu. Ketika diajak berdagang,
Pokoknya semua rarasepeun kan Nabi Muhammad itu. Kenapa rarasepeun? Karena orangnya kalau disuruh jualan, nih jualan, disuruh jualan itu nggak pernah bohong. Kalau misalkan ini kurma harganya 1 dirham, ya dijualnya 1 dirham, nggak dilebih-lebihin. Kalau ini kurmanya kurang bagus, dikasih tahu ke pembelinya. Misalkan ini ada kurma yang sudah jelek, ini ada kurma yang bagus, ini ada kurma yang spesial. Ketika ada pembeli datang, ditanya, ini kurma apa? Ini kurmanya bagaimana? Disampaikan oleh Nabi. Kalau ini kurmanya, ini kurma paling bagus nih. Ini kurmanya biasa-biasa. Kalau ini kurmanya sudah jelek. Jadi dipisah. Gitu ya. Enggak kayak sekarang. Sekarang mah pedagang buah, pedagang jeruk, yang bagus, yang jelek dicampur. Akhirnya orang-orang teh salah milih. Tadinya milih ya, pengen yang bagus, malah yang buruk, malah yang busuk. Benar ya? Jadi seperti itu dicampur. Terus kadang-kadang pedagang zaman sekarang itu kadang-kadang banyak yang mengurangi timbangannya. Harusnya 1 kilo, ya, ternyata timbangannya dicurangi. Ya, masih kurang 1 kilo, tapi hitungannya sudah 1 kilo. Banyak yang curang. Kemudian harganya juga kadang-kadang nggak sesuai. Tapi kalau Nabi Muhammad ketika berdagang jujur, tidak pernah bohong, sehingga Nabi Muhammad terkenal di orang-orang Arab pada saat itu terkenal. Punya gelar, namanya gelarnya itu Al-Amin. Gelarnya apa? Apa itu Al-Amin? Dapat dipercaya. Jadi Al-Amin itu dapat dipercaya. Nah, ini contohnya. Karena Nabi Muhammad sudah punya gelar Al-Amin, dapat dipercaya, sehingga Nabi Muhammad bisa melakukan sifat yang pertama jujur, melanjutkan kepada sifat yang kedua yaitu amanah. Kalau dagang gak pernah hasil dagangannya diambil, disimpan, disembunyikan, gak pernah. Tapi langsung diberikan kepada pamannya Abu Thalib. Kalau kita dikasih uang sama orang tua nyuruh kita untuk beliin sesuatu ke warung, terus ada kembaliannya, suka dikasih ke orang tua? Tidak. Dijajanin. Kalau orang tua ngasih uangnya lebih buat beli sesuatu, ya, kira-kira sama kita disimpan atau dikembalikan ke orang tua? Disimpan. Ada yang dikembalikan. Kalau kalian mengikuti Nabi Muhammad, maka harus amanah. Setiap uang yang diberikan oleh orang tua bukan untuk kita, tapi untuk membelikan sesuatu, maka sisanya harus dikembalikan kepada orang tua. Itu ya, itu contoh dari sifat Nabi Muhammad. Karena ternyata Nabi Muhammad orang yang sangat hebat. Satu ya. Jadi Nabi Muhammad itu teladan dalam apa yang satu? Teladan dalam pada kemana ini tidur? Coba ulang lagi. Mana semangatku? Mana semangatku? Alhamdulillah, masih suaranya masih bergetar. Coba aja ulangi. Teladan yang pertama yang diberikan Nabi Muhammad apa? Akhlak. Teladan akhlak. Teladan akhlak. Teladan akhlak. Satu, akhlak. Dua, ya cepat ya. Teladan ibadah. Apa? Teladan ibadah. Apa? Teladan mana contohnya Nabi Muhammad memberikan teladan ibadah? Coba. Ikhwan.
Sekarang jawabnya kalau ikhwan iya, ya. Akhwat juga sama. Ahwat, ahwat, iya. Ikhwan, iya. Ahwat, ikhwan, iya. Satu kali aja. Kalau ahwat ikhwan tetap jawabannya iya. Ahwat ikhwan, iya. Ikhwan, iya. Ahwat, iya. Kenapa dijawab? Ahwat. Kalau ahwat itu perempuan. Coba kaji ulangi. Teladan yang kedua itu apa? Teladan dalam ibadah. Contohnya, coba dengarkan. Jangan kasih pendengar ya. Rahasia. Yang belakang rahasia ini jaga saudara. Teladan dalam ibadah contohnya. Kalian tahu? Iya belum ya, karena belum dikasih tahu ya. Kalian tahu sholat? Sholat itu kewajiban? Sholat itu kewajiban bukan? Sholat itu kewajiban. Sekarang kajian tanya, dari mana kalian tahu ya sholat itu kewajiban? Terus dari mana kalian bisa tahu tata cara kalian sholat? Tahu sholat? Nih sholat begini nih. Allahu Akbar. Awalnya gini, takbiratul ihram. Diakhiri dengan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada ruku, ada sujud, ada i'tidal, ada tahiyat, tasyahud, dan lain-lain. Itu sholat ya. Betul, dalam sholat ada ruku. Ada yang sholatnya nggak pakai ruku. Di sini ada kan? Di sini kalau sholat nggak pakai ruku ada nggak? Sholat wajib ada yang nggak pakai ruku. Misalkan habis sedekah baca Fatihah langsung sujud ada nggak? Di dalam sholat itu harus ada yang namanya ruku. Sekarang kajian tanya, ini rahasia. Sekarang kajian tanya, kalau dalam Al-Quran Allah memerintahkan untuk sholat. Contohnya, wa aqimus sholat, dirikan sholat. Kira-kira Allah kasih tahu nggak cara-cara sholat? Allah kasih tahu nggak cara-cara sholat? Sholat itu harus ada rukunya, harus ada sujudnya, harus ada tahiyatnya. Dikasih tahu tidak? Tidak. Allah itu hanya menyuruh kita untuk sholat. Nah, kenapa kita jadi tahu sholat ada ruku, ada sujud? Padahal di Al-Quran itu tidak ada perintah lakukan sujud, lakukan ruku, tidak ada. Disuruhnya adalah kita untuk mendirikan sholat. Nah, kenapa kita bisa tahu? Kenapa kita bisa tahu ruku, sujud? Jawabannya adalah jangan bilang-bilang. Jawabannya adalah karena ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memberikan teladan di dalam ibadah. Sekarang mana buktinya? Coba buktinya nih, lihat satu hadis Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad gini, karena Allah sudah memberikan kewajiban kita untuk sholat, kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau menyebutkan sesuatu berarti hadis ya. Nih hadisnya. Kata Nabi Muhammad, "Shollu." Coba diikuti ya, biar hafal. "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sekali lagi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Nah, artinya nih, yang tadi ya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Itu kata Nabi Muhammad. Artinya, sholatlah kalian ya, seperti aku melaksanakan sholat. Ulangi lagi, kita bisa tahu ruku sujud dari mana? Dari Nabi Muhammad.
Karena kata Nabi Muhammad, sholatlah kalian, hei. Sholatlah kalian anak-anak yang cakep-cakep, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang imut-imut, yang amit-amit. Sholatlah kalian semua seperti aku sholat. Nih Nabi Muhammad lagi sholat, Allahu Akbar, diikuti oleh sahabat. Kata sahabatnya, oh bersedekap itu seperti itu. Tangan kiri harus di bawah, tangan kanan di atasnya. Ini cara Nabi. Sahabat menyampaikan, ya, sahabat menyampaikan kepada sahabat yang lain, Nabi itu sholatnya seperti itu. Disampaikan lagi, sampai kepada kita semua. Ya, sekarang kita tahu sedekap ini ya. Dari siapa ini? Dari Nabi Muhammad. Karena Allah tidak memberikan tidak langsung memerintahkan untuk itu. Hanya perintah sholatnya saja. Kita tahu sholat itu dari Nabi Muhammad. Kemudian sama sujud, ruku, mengikuti Nabi Muhammad. Ya, itu. Jadi ternyata anak-anak, Nabi Muhammad itu memberikan teladan di dalam ibadah. Di dalam ibadah. Jadi dua ya. Kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu jadi idola. Dan Nabi Muhammad itu akan menjadi teladan bagi kita. Teladan dalam apa? Teladannya dua. Satu, sama-sama. Teladan di dalam akhlak. Dua, teladan di dalam ibadah. Ada dua. Nanti kalau ditanya harus apa? Teladan dalam akhlak, sifat yang empat tadi ikuti. Teladan di dalam ibadah, contohnya seperti sholat. Berarti sholatnya gak boleh sembarangan. Tidak boleh asal-asal. Tidak boleh main-main. Harus khusyuk. Ya, sholatnya harus benar. Karena Nabi Muhammad sudah mencontohkan sholat yang baik. Nah, anak-anakku sekalian, jadi itulah pentingnya kita mendalami sikap Nabi Muhammad Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang terakhir ya Besti. Terakhir nih, coba. Kalau kalian sudah tahu ada apa? Ada kerusuhan? Coba perhatikan lagi. Kalau misalkan kalian sudah tahu Nabi Muhammad itu memberikan teladan kepada kita, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kajian kita nih ya. Satu, jadilah anak yang jujur, anak yang baik, jadilah anak yang pintar. Ya, harus mau belajar, harus mau ngaji. Tidak boleh melawan sama orang tua. Kemudian dua, jadilah anak yang selalu melaksanakan ibadah Tidak ada suaranya. Jadilah anak yang selalu melaksanakan ibadah sholatnya gak boleh main-main. Kalau kalian sholatnya masih luak-liuk, masih goyang-goyang, maka kalian tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Bahkan kalian tidak cinta kepada Allah. Nanti kalau kalian sholatnya masih main-main, berarti kalian cinta kepada nabinya itu hanya cinta monyet. Kalau cinta monyet sudah habis cintanya, tinggal monyetnya. Makanya tidak boleh cinta seperti itu, harus cinta sejati. Yang cinta sejati itu keteladanannya harus diikuti. Insya Allah. Baik anak-anakku sekalian, dari kajian segitu saja, ya. Jadi intinya Nabi Muhammad itu adalah idola bagi kita semua. Di bulan Ramadan ini, mari ya sama-sama kita tiru keteladanan yang baik dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di bulan Ramadan
kita diakui dan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kita harus rajin-rajin, ya, rajin-rajin membaca salah satu yang disukai oleh Nabi Muhammad. Apa yang disukainya? Yaitu membaca sholawat. Membaca apa? Sholawat. Perempuan, ikhwah, akhwat membaca apa? Membaca sholawat. Karena sholawat ini penting, ya. Jalan-jalan ke Raja Ampat, ajak teman sama kerabat. Kalau ingin kita selamat dunia akhirat, maka sering-seringlah membaca sholawat. Jadi anak-anak itu saja dari kajian, mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di hari yang lainnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Diakhiri dengan sebuah pantun. Buah tomat, buah petai.